Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini aku bikin sapo tahu. Ini sapo tahunya mirip banget rasanya sama yang di restoran. Jadi kalian lihat aja bumbunya apa aja, biar kalian juga bisa bikin di rumah. Yuk kita lihat bumbunya apa aja, bahan-bahannya. Nah ini bahan-bahannya aku tulis ya di video. Kalian nanti tinggal disiapin aja di rumah. Sebelum kita olah menjadi sapo tahu, tahu Jepangnya ini harus digoreng tapi dengan minyak panas ya. Digoreng sampai golden brown. Kenapa harus digoreng? Karena pada saat nanti kita olah menjadi sapo tahu, jadi tahunya ini nggak hancur. Karena kan pada saat kita olah jadi sapo tahu itu kan kita oseng-oseng, kita tumis. Nah kalau misalnya tahunya nggak digoreng, kalau tahunya tok seperti ini, pasti bakalan hancur. Makanya kita goreng supaya mereka luarnya bisa lebih padat atau lebih firm, jadi pada saat kita tumis mereka nggak gampang hancur. Kalau udah golden brown seperti ini, diangkat lalu kita blanch sayurannya. Kenapa harus di blanch? Karena kalau bagi aku secara personal, aku lebih suka di blanch karena pada saat kita olah sapu tahunya, kalau sayurannya masih mentah, itu kuahnya itu jadi ada bau langu sayurannya ya. Jadi ini aku blanch ini supaya di kuah sapo tahu nanti tidak ada bau langu dari sayurannya ini. Selain itu, kalau untuk wortel ini aku bukan blanch lagi, tapi untuk wortel aku matengin ya. Kenapa? Karena pertama wortel itu lama matengnya. Kedua pada saat kita nanti olah sapo tahunya, waktunya nggak lama. Jadi kita nggak ada waktu yang cukup lama untuk matengin si wortelnya ini. Jadi pastikan wortelnya ini dimatengin dulu sebelum kalian masak sapo tahunya ya. Nah sekarang kita bikin bumbu untuk sapo tahunya. Di sini aku pakai saus tiram 1 sendok makan. Kecap asin 1 sendok makan, kaldu bubuk sekitar 1 sendok teh ya, 1 sampai 1,5 sendok teh, gula 1 sendok teh, kalau sudah bumbunya diaduk-aduk sampai merata. Kalau kalian suka minyak wijen, ditambahin minyak wijen aja, nggak masalah. Di sini aku pakai 2 sendok makan tepung maizena. Ini dilarutkan di air ya. Airnya seberapa banyak ya kira-kira aja. Yang penting tepung maizananya ini larut di airnya. Nah ini semua udah selesai kita siapin. Sekarang waktunya kita olah sapo tahunya. Pastikan apinya panas pada saat kalian mau tumis bawangnya. Di sini langsung masukin bawang bombay. Diaduk-aduk atau dioseng-oseng sampai bawang bombaynya ini agak layu dan mengeluarkan wangi ya. Kalau sudah mengeluarkan wangi, langsung masukin bawang putih cincang dan juga jahenya. Kalau kalian bisa cium, ini wanginya sudah wangi banget. Di sini langsung masukin aja jamur-jamurannya. Kalau jamur-jamurnya sudah mulai setengah matang, langsung dimasukin aja ayam filet yang sudah dipotong-potong tadi. Nah, di sini dioseng-oseng atau ayamnya dimasak sampai matang ya. Atau 3/4 matang. Kalau mau lebih aman lagi sih matang ya. Kalau sudah matang, tinggal kita masukin aja sayuran yang udah di blanch tadi. Kalian bisa lihat di sini prosesnya sangat cepat ya. Jadi untuk sayurannya tidak bisa dioseng-oseng tunggu sampai matang lagi karena itu bakal makan waktu banget. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka dimasak sekaligus ya nggak apa-apa. Tapi pasti ada bau langu dari sayurnya di kaldu si sapo tahunya ini. Masukkan tahunya yang udah digoreng. Nah di sini untuk airnya ini kalian bisa pakai kaldu ayam. Kalau aku cuma pakai air minum biasa aja.
Nah, kalau airnya sudah mendidih, jangan lupa dituang bumbu yang udah kita siapin tadi. Saus tiram, kecap asin, gula, kaldu bubuk. Diaduk-aduk. Diaduk-aduk sampai merata. Nah, kalau misalnya bumbunya sudah merata, kalian bisa langsung tuang larutan maizena yang udah kita siapin tadi. Nah, tapi sebelum kalian tuang ke sapo tahunya ini, pastikan kalian sudah aduk-aduk ya. Karena biar si maizenanya tidak mengendap di bawah airnya. Kalau dia sudah mengental dan sudah mendidih lagi, di sini aku cek ayamnya udah matang apa belum ya, karena aku takut dia belum matang, tapi ternyata sudah. Langsung aja masukin daun bawang yang udah diiris-iris tadi, diaduk-aduk sebentar dan jadi deh, tinggal di serve aja. Ini adalah makanan kesukaan aku waktu aku kecil. Jadi aku ingat banget kalau misalnya aku pergi ke restoran Chinese food sama papi mami, selalu yang aku minta adalah sapo tahu. Aku suka dahunya, Mama aku suka mat. Dan ternyata anak aku juga suka sama sapo tahunya. Senangnya jadi aku bisa sering-sering bikin ini. Jangan lupa di recook ya.